Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustazah berharap kalian semuanya baik dan semua dalam kondisi sehat. Harus tetap semangat belajar dan selalu semangat. Oke, kali ini Ustazah Ida akan membahas tentang PPKN, tema 3, subtema 2, tentang hak dan kewajiban terhadap hewan, KD 3.2 dan 4.2. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang sikap bijak terhadap hewan. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tapi kita juga wajib merawatnya. Nah, bagaimana cara merawat hewan? Ini kata si burung. Harus diberi makan. Nah, yang pertama harus diberi makan. Kalian coba lihat, ini ada yang punya rusa kecil ya, dikasih mini cucu. Kemudian ini ada yang penguin ya, penguin ini dikasih makan ikan. Nah, yang perlu pertama kita perhatikan jika kita punya hewan peliharaan adalah makanannya. Ya, tidak sembarang makanan kita berikan, ya, makanan yang sehat tentunya, yang memang buat hewan itu. Setelah diberi makan, lalu diapakan kelinci? Nomor 2, dimandikan biar bersih dan terbebas dari kuman. Betul kelinci. Tuh, lihat di sebelah kanan. Enaknya dimandiin. Selanjutnya apa kelinci? Selanjutnya nomor 3, diobati jika sakit atau terluka. Oke kelinci, betul, diobati ya jika sakit atau jika binatang peliharaan kita terluka. Selanjutnya rusa. Bagaimana cara merawat hewan? Nomor berapa rusa? Nomor 4. Dibersihkan kandangnya agar terbebas dari kuman dan menjadi sumber kuman. Oke, betul rusa. Jadi kita harus membersihkan kandang hewan peliharaan kita agar hewan peliharaan kita tidak sakit atau malah menjadikan kandang hewan kita itu menjadi sumber kuman buat semuanya. Selanjutnya, apa dampak jika seseorang melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan? Yang pertama, kalau kita sudah melakukan kewajiban, ya, kewajiban kita terhadap hewan, yang pertama memberi makan dan minum. Kalau kita sudah memberi makan dan minum, maka dampaknya terhadap hewan menjadi sehat. Nah, lalu dampaknya apa terhadap lingkungan? Tidak ada hewan yang berkeliaran. Loh, kok bisa Ustazah? Iya, kalau hewan itu sehat, kemudian hewan itu makannya sudah kenyang, maka hewan itu tidak akan mencari makanan di lain tempat. Nah, sehingga kita tidak menemukan hewan-hewan yang mungkin berkeliaran di jalan atau di rumah tetangga misalnya mencari makanan karena di rumah kita tidak kita kasih makan, akhirnya mencuri makanan tetangga. Nah, masalah bukan? Yang kedua, memandikan hewan. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka apa dampaknya terhadap hewan? Hewan terbebas dari kutu. Kalau kalian punya kucing Persia, Anggora, atau yang lainnya, jika kalian mandikan setiap pekan sekali atau setiap kali mereka kotor, maka mereka tidak akan mempunyai kutu busuk di dalam kulitnya.
Nah, apa dampak terhadap lingkungan? Lingkungan menjadi bersih, terhindar dari bau dan kotor. Coba kalau kalian punya binatang peliharaan tidak pernah dimandiin, kotor, bau masuk rumah. Wah, rumah kita juga menjadi bau. Selanjutnya, mengobati atau memberi vaksin. Nah, maka hewan itu akan menjadi sehat dan apa? Nanti kalau ada penyakit yang menular, itu tidak menular pada sang pemilik rumah atau sang pemilik hewan peliharaan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Lingkungan tidak khawatir tertular karena hewan peliharaan sudah divaksin. Selanjutnya apa? Kita melaksanakan kewajiban kita setelah kita sudah memberi makan, memandikan hewan, mengobati, memberi vaksin, kemudian lihat kandangnya. Kandangnya juga harus selalu kita bersihkan. Nah, jika kandang itu bersih, maka hewan hidup dengan baik dan nyaman. Maka dampaknya terhadap lingkungan bagaimana? Lingkungan menjadi tertib ya, karena tidak ada bau yang tidak enak. Sekarang dampaknya apa jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan? Ya, jika kita melalaikan kewajiban kita memberi makan atau minum kepada hewan yang menjadi peliharaan kita, maka hewan itu jelas akan kelaparan. Dan dampaknya bisa saja hewan kita itu berkeliaran dan berisik di rumah tetangga. Ya, karena di rumah kita tidak menyediakan makan. Ya, selanjutnya, jika kita tidak memandikan hewan, maka dampaknya hewan menjadi kotor. Dan dampak terhadap lingkungan menjadi bau, bisa memuncul penyakit baru. Nah, ini. Selanjutnya, jika hewan kita yang sakit kita tidak obati atau tidak memberi vaksin, maka hewan itu bisa menjadi sakit dan semakin parah. Bisa saja karena sudah kita jarang memberi makan, kotor, akhirnya sakit, bisa sampai mati seperti itu. Kucing yang ada di bawah ini, Masya Allah, kasihan, ini udah terlanjur mati, baru mau dikasih susu ya sudah mati. Nah, ini lihat ayam-ayam ini, mungkin karena kotor sekali tempatnya sehingga ini lihat mati semuanya. Nah, ini akan berdampak pada lingkungan apa? Bisa saja menularkan penyakit, bahkan bisa menular kepada manusia penyakit hewan itu. Nah, itu maka kita harus ya melaksanakan kewajiban kita jika kita mempunyai hewan peliharaan. Selanjutnya, membersihkan kandang. Kalau kita tidak membersihkan kandang, maka hewan itu tidak nyaman di rumah dan bisa jadi berkeliaran kemana-mana. Nah, itu mengganggu tetangga kita. Anak-anak, sampai jumpa di sini dulu ya. Lain kali kita lanjutkan. Ustazah ingatkan lagi, jangan lupa menjaga jarak. Kalau keluar, pakai masker atau bisa ditambah face shield ya. Kemudian jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan begadang ya, main game terus. Ayo, siapa yang suka main game sampai lupa waktu? Kemudian tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.